Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi bersama aku, Cit Auri. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas mengenai tentang kriteria calon pasangan idaman yang baik. Jadi kita akan ngebahas mengenai tentang pasangan idaman itu gimana sih gitu. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran, stay tune terus ya. Hai guys, bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi, kita di sini itu akan ngebahas mengenai tentang pasangan idaman itu seperti apa gitu. Jadi sebelumnya kita itu harus tahu dulu pasangan idaman itu apa sih, gimana sih gitu ya kan. Gak mungkin dong langsung bilang, oh aku mau pasangan idaman, tapi yang contoh untuk idaman itu nggak tahu gitu loh. Ya jangan cuman kayak asal dia udah mapan, udah kaya, udah ganteng itu udah idaman. Bukan seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman nih punya calon ta'aruf seperti yang sudah aku sampaikan kemarin, mungkin teman-teman lagi ta'aruf ataupun lagi dekat sama orang untuk ya serius untuk ke tahapan lebih lanjut, yaitu pernikahan ya teman-teman. Bukan hanya untuk diabaikan doang gitu. Oke, kalau misalkan disuruh tunggu kayak aku sampaikan kemarin, jangan mau nunggu gitu loh. Kita itu nggak pantas buat nunggu. Kalau suruh tunggu terus, bilang aja siap-siap jadi tamu undangan. Teman-teman lagi menjalani proses ta'aruf, coba teman-teman perhatikan, apakah calon teman-teman itu udah menjadi pasangan idaman buat teman-teman. Nah, sebenarnya kriteria idaman itu apa sih gitu? Kriteria idaman itu adalah pasangan yang membawa kita ke arah kebaikan. Itu ya teman-teman, itu inti dari semuanya. Jadi bukan kaya teman-teman, bukan ganteng, gagah, bukan itu ya. Yang jadi poin utama dalam kriteria memilih pasangan itu adalah dia, si suami ataupun si istri yang membawa kita kepada jalan kebaikan, ke arah kebaikan. Oke, sekarang kita akan membahas kriteria pasangan idaman itu seperti apa. Jadi di sini mungkin nanti ke depan dominannya aku akan ngebahas mengenai kriteria suami idaman ya. Karena ya aku perempuan guys, ya aku akan bahas kriteria idaman laki-laki. Mungkin nanti akan tersinggung juga, bukan tersinggung sih, akan menyinggung juga sedikit untuk bagian-bagian perempuannya. Jadi netral ya untuk pasangan suami atau istri, gitulah. Jadi yang pertama adalah tips atau kriteria pasangan idaman untuk suami ataupun istri adalah agamanya itu harus bagus. Ya, agamanya itu harus bagus. Kenapa? Apalagi pilih suami, jangan sampai dia tuh nggak bisa menjadi imam buat kita. Suami itu perannya gede loh teman-teman. Apa kamu mau gitu? Ibaratnya gini loh, kita itu nggak boleh egois. Oh, aku mau nih suami aku yang gini. Kamu yang mau, anak kamu butuh nggak yang kayak gitu? Kita itu butuh bukan hanya sosok suami ya, tapi kita juga butuh sosok ayah, sosok pemimpin yang bisa memimpin keluarga kita gitu. Jadi nggak cuman asal udah ada kerjaan, butuh memang kerjaan itu butuh. Dia itu bertanggung jawab untuk keluarganya ya, pasti akan butuh kerjaan. Dengan kerjaan dia kan dapat gaji, dengan gaji dia akan memberi buat kita kayak gitu ya perjalanannya. Jadi di sini yang kita bahas itu agamanya gitu loh. Kalau misalkan agamanya nggak ada, gimana dia mau baik? Gimana kalau misalnya nih agamanya nggak ada, gimana dia mau kasih kita uang, kita mau dikasih kita nafkah kayak gitu. Jadi semua itu akarnya itu di iman. Kalau misalkan dia udah cocok jadi imam, udah bagus jadi imam, cocok, klub, lanjut gitu. Jangan sampai hanya karena harta doang. Percuma nih banyak uang tapi nggak ada iman, nggak ada akhlak, kita dianiaya terus, kita disakitin terus, kita dikasarin terus, gimana dong, ya kan? Nah, pertama itu pilih imam, karena mungkin dia tuh nggak bisa jadi imam di masjid, tapi minimal jadilah imam dalam rumah tangga buat kita dan anak-anak kita, ya kan? Kalau
Misalkan dia udah menjadi imam yang baik dalam keluarga, ya insya Allah rumah tangganya akan sakinah mawaddah warahmah, amin gitu kan. Segitu sih sebenarnya kalau misalkan untuk membahas mengenai iman. Ya emang harus dua-duanya. Cuman kalau misalkan kita bahas dua-duanya, siapa sih peran yang paling baik di sini? Dua-duanya berperan dengan baik. Si ibu calon untuk madrasah masa depan, nanti madrasah utama buat anak-anaknya. Si bapak yang akan menjadi lampu dalam rumah. Begitu ya teman-teman. Lampu gimana? Kok lampu gitu ya? Ya, misalnya nih si istri. Dia itu imannya bagus. Tiba-tiba nikah sama laki-laki yang gak dia prediksi kayak gimana, yang cuman model tampang doang gitu. Ibaratnya tuh kita tuh perempuan nih ya, kalau misalkan dia putih bersih, bukan putih kulit ya guys, putih dalamnya itu hatinya bersih gitu. Tiba-tiba dibawa nih rezeki kotor dari suami, gelap juga hati dia nanti gitu. Padahal dulu dia udah dijaga nih sama orang tuanya, tapi karena dia menikah sama orang yang salah, nah hati dia akan menggelap, menghitam. Makanya buat perempuan-perempuan yang emang ya tanyain gitu, harus selidikin ini halal nggak, tanyain gitu, karena pengaruhnya itu besar buat kita, buat anak-anak kita kelak. Jadi itu teman-teman, ya intinya itu seperti yang aku bilang tadi, pokoknya tetap kedepankan agamanya. Nah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Nah, begitu teman-teman. Jadi udah jelas ya, itu adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Jadi Wasallam. poin yang kedua ataupun tahapan yang kedua dalam memilih kriteria idaman itu yaitu pilihlah ia yang peduli terhadap anaknya, peduli terhadap istrinya, seperti firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah di sini udah jelas ya, kita itu emang kehidupan kita udah disebutkan dalam Al-Quran, jadi pedoman gitu loh, ya kan? Seperti apa gitu? Contohnya seperti apa? Seperti misalnya nih, kita tuh peduli terhadap anak kita. Pedulinya dalam rangka seperti apa? Ajak dia sholat, bilang hal-hal positif bahwa salat itu untuk kebaikan dia gitu. Untuk istrinya, ajak dia untuk menutup aurat, nasihatin dengan hal-hal kebaikan. Jangan biarkan dia itu mengumpat, jangan biarkan dia itu melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah. Begitu, itu pasangan idaman, bukan malah kamu jangan pakai rok ya kayak emak-emak, kamu punya istri kayak emak-emak belum. Nah kayak gitu, kalau misalkan kalian belum nikah, misalnya masih mau baru kenal-kenalan, kalau misalkan udah dilarang hal-hal kayak begitu, lebih baik tinggalkan aja gitu loh. Dia itu jangankan untuk memberi kebaikan untuk kita, mendekatkan kita dengan Allah, malah dia yang menjauhkan kita, merusak iman-iman kita kayak begitu. Oke? Jadi kalau misalkan ada kasus-kasus kayak begini, kadang suami malu jalan sama istrinya pakai jilbab gede, istrinya menutup aurat, istrinya nggak pakai celana, nggak fashionable gitu. Itu bukan kayak begitu. Bapak-bapak, istri kamu itu udah melindungi kamu satu langkah. Seharusnya bersyukur dong kalau misalkan bapak-bapak udah punya istri yang seperti itu. Dia itu pakai celana tanpa bapak larang, dosanya ke bapak gitu loh, ya kan? Jadi kalau misalkan udah punya calon yang emang bagus, auratnya udah tertutup dengan rapi, tertutup bukan terbungkus ya, tiba-tiba ada calon pasangan kita yang datang, Oh nggak suka aku kalau kamu itu pakai rok, oh nggak suka aku kalau kamu itu pakai gamis, kamu itu harus pakai celana biar modis kayak orang-orang lain. Nah orang-orang kayak begitu itulah orang-orang yang ketinggalan zaman. Emang nggak ada sekarang pakaian muslimah yang modis gitu. Ya dalam rangka di sini itu kita menyenangkan hati orang-orang yang kita sayang. Maksudnya di sini itu kita gimana ya? Ya kita kondisikan sesuai usia. Kalau menurut aku itu sah-sah aja sih. Menurut aku ya. Karena kenapa? Kita itu kalau misalnya nih kita itu mencintai diri kita sendiri, pasti kita akan rapi, bersih. Itu
boleh kita wujudkan dalam arti kita itu mencintai diri kita sendiri, bersyukur atas apa yang udah kita miliki. Ya tentunya dengan ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku, bukan dengan hal-hal yang emang semena-mena kita buat kayak gitu. Jangan negatif ya, tetap positif, oke? Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita lihat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Daud ya. Jadi di sini Rasulullah menyuruh suami atau istri untuk saling membangunkan satu sama lain untuk melaksanakan sholat malam. Jadi seperti itu, jangan sendiri-sendiri gitu loh. Kita udah satu keluarga, kita itu udah jadi pasangan suami istri. Kalau misalkan dia sholat, dia lagi tidur, bangunkan gitu loh ya, bangunkan. Jangan sendiri-sendiri, udah berdua, terus semuanya berdua ke surga, kita berdua. Kata Rasulullah apa? Semoga Allah merahmati laki-laki atau suami yang bangun tengah malam, lalu ia mengerjakan salat dan ia membangunkan istrinya untuk mengerjakan salat. Apabila istrinya tidak mau bangun untuk mengerjakan salat, maka ia percikkan air di wajah istrinya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat dan ia membangunkan suaminya untuk melaksanakan sholat, dan apabila suaminya enggan untuk bangun, maka ia percikkan air di wajah suaminya. Seperti itu, percikkan ya teman-teman, percikkan, bukan siram satu ember. Jadi suami ataupun istri itu peduli gitu sama pasangannya, peduli sama akhirat, sama agama pasangannya gitu loh, saling mendekatkan diri sama Allah, saling peduli. Itu disebut dengan pasangan idaman. Ya, itu disebut dengan pasangan istri atau suami idaman. Teman-teman, kalau misalkan udah ada nih calon ta'aruf yang seperti itu, ayo deh, cepet-cepet. Nah, untuk poin yang ketiga adalah memilih pasangan idaman itu yaitu memberikan nafkah untuk keluarga dengan baik. Seperti yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34, yaitu di situ diberitahukan bahwa seorang laki-laki itu adalah qawwam dan tugasnya yaitu memberi nafkah. Nah, atau teman-teman bisa lihat juga dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda ketika ada seseorang yang tanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa sajakah kewajiban seorang suami terhadap istrinya?" Lalu Rasulullah menjawab, kewajiban suami terhadap istrinya yang pertama yaitu seorang suami memberi makan istrinya sebagaimana ia makan. Jadi di sini jelas ya, seorang suami memberi istrinya makan sebagaimana ia makan. Jadi apapun yang dimakan sama suaminya harus dimakan sama istrinya gitu loh. Gak mesti gini, jangan sampai suaminya makan enak-enakan di luar, makan daging ini itu yang wow gitu, tapi istrinya makan di rumah pakai ikan asin. Jangan seperti itu. Kita itu sudah dianjurkan seperti apa dalam berumah tangga. Perbanyak ilmu, oke? Nah, untuk poin kedua, engkau wahai laki-laki memberi pakaian sebagaimana yang engkau pakaikan. Nah, di sini mengenai pakaian juga seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan nih suami berpakaian sedemikian necisnya, ya semoga istrinya juga seperti itu. Jangan nanti suaminya wow banget pakaian istrinya itu aja, gak ganti dari tahun ke tahun gitu kan. Minimal gantilah pas lebaran gitu. Jadi untuk para istri juga dikondisikan, kalau misalkan suami kita semampunya seperti itu, ya takzim aja terhadap suami, sama-sama menghemat, sama-sama mencari rezeki. Kalau misalkan kita itu berkekurangan dalam segi rezeki ataupun dalam segi untuk kita itu niat aja untuk membantu dalam perekonomian rumah tangga ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan tercukupkan untuk semua kebutuhannya, sebaiknya berdiam diri di dalam rumah untuk seorang istri, karena itu lebih baik untukmu. Selanjutnya adalah engkau tidak pukul wajah istri. Itu emang dilarang ya teman-teman, emang dilarang, sangat dilarang keras, karena itu bisa mengarah ke hal yang fatal.
apalagi kalau misalkan ada tali untuk bagian. Selanjutnya yaitu tidak menjelek-jelekkan istri. Jadi jangan menjelek-jelekkan istri. Misalnya nih istri buat salah, pulang ke keluarga menjelek-jelekkan, itu jangan. Mungkin kita itu saatnya kita itu menggebu-gebu, kita itu lagi marah gitu, kita itu lagi kesel gitu, jadi kita curhat, kita menjelek-jelekkan karena saking gemesnya, saking marahnya gitu. Jadi kita pulang, kita cerita sama kakak kita ataupun kita cerita sama orang tua kita mengenai hal yang terjadi di rumah. Itu nggak boleh, karena orang tua kita ataupun kakak kita itu akan marah terhadap istri kita, sedangkan kita setelah hari itu mungkin akan baik lagi, akan harmonis lagi, sedangkan keluarga kita itu tidak. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan udah nikah nanti, apapun masalahnya, seberat apapun, kecuali emang udah di luar kendali kita, boleh itu pun curhat, tidak menjelek-jelekan, cuman mencari nasihat, meminta nasihat gitu ya. Apapun itu tidak boleh saling menjelek-jelekkan. Ini umum, tidak hanya untuk suami, tidak hanya untuk istri, tapi untuk dua-duanya. Kalau kalian udah mau menikah, tolong komitmen, tolong jaga aib sesama pasangan. Jadi nggak boleh, ya keseringan mungkin istri ya, kalau misalkan nanti ada sedikit dimarahin sama suami, tak ngelakuin salah apa, langsung curhat sama orang tua. Yang namanya orang tua sayang sama anak, pastinya mereka itu langsung, Ih, kok dia jahat kayak begini ya sama anakku gitu. ya kan, pasti seperti itu. Jadi tolong jaga kekeluargaan itu, jangan sampai ada hal yang rusak dengan hal sepele kita. Mungkin kita dimarahin gara-gara telat masak mungkin. Nah, ya begitu ya teman-teman. Jadi permasalahan itu tetap di rumah ya. Nah, yang terakhir adalah tidak boikot tidak boikot selain di rumah. Yang seperti aku bilang tadi, jangan marah-marah sama istri di luar rumah. Nah, kata Rasulullah apa? Wala tasribul wajah, nggak boleh mukul wajah istri. Wala tuqabi, nggak boleh mencaci maki istri. Nggak boleh nyakitin hati istri. Nah, kalau misalkan KDRT itu ada KDRT verbal, yaitu KDRT yang non fisik ya. Di sini itu nggak mukul sih, tapi kata-katanya nyakitin, nggak boleh juga. Nggak boleh ya teman-teman, nggak boleh mencaci maki. Kalau misalkan dia buat kesalahan ya wajar, dia itu manusia, kita juga manusia. Dia itu buat salah, kita juga buat salah. Jadi saling melengkapi aja, saling menerima aja gitu. Oh, hari ini dia buat salah ya wajar, dia orang manusia biasa, asal kesalahannya itu bisa dimaafkan. Contohnya kalau misalkan dia itu telat bangun, ataupun dia itu telat masak, ataupun dia itu telat beri kabar, atau hal-hal yang bisa dimaklumkan, ya dimaklumkan aja. Namanya juga kita manusiawi, kita itu pasti punya penyakit lupa kadang, punya penyakit yang kayak ada yang males-malesan kadang sesekali, kan itu manusiawi. Jadi dimaklumin aja, jangan hal kecil dibesar-besarkan gitu, tapi hal besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan, kayak gitu teman-teman. Jadi bersikap dewasa, kalau misalkan udah nikah itu harus dewasa, harus bener-bener lapang. Jangan sampai mencaci maki, jangan sampai ngata-ngatain dia dengan kata-kata kotor, jangan sampai apalagi sampai menyebutkan hal-hal aneh untuk dia, kata-kata binatang itu seperti itu sangat dilarang ya teman-teman. Karena kalau misalkan udah luka, sakit, itu sulit untuk disembuhkan. Apalagi kalau misalkan udah numpuk nanti. Oke, segitu untuk poin yang nomor 3 tadi ya, untuk pasangan idaman. Sekarang kita lanjut untuk poin yang keempat. Yang keempat yaitu usahakan meluangkan waktu untuk bersama keluarga, untuk bersama istri, untuk bersama anak-anak, untuk bersama suami. Jadi luangkan waktu. Oh, kita itu emang kalau misalkan nih butuh me time sendiri, butuh bersama teman-teman, perlu bersama teman-teman biar kita itu nggak ketinggalan gitu. Kita itu punya teman-teman yang mungkin dia itu ada info update tentang pekerjaan, tentang hal-hal yang menguntungkan kita gitu misalnya. Silahkan berteman, silahkan main, nggak masalah. Kita itu menikah itu bukan untuk
merubah kebiasaan-kebiasaan yang spesifik banget gitu loh, harus hilangkan teman, harus ini, harus enggak. Cuman ya dikondisikan, harus sadar kalau misalkan kita itu udah menikah, harus sadar ada beberapa hati yang kita jaga, hati anak, hati istri gitu ya kan, bukan hati orang lain. Nah kalau misalkan nih kita itu lebih mengutamakan temen, itu udah nggak boleh, itu udah nggak baik gitu ya. Kita itu harus tetap prioritas kita itu apa, istri, keluarga, yaitu diprioritaskan gitu. Bukan teman-teman prioritas kita. Teman-teman itu perlu, bukan yang nggak perlu seperti aku bilang tadi. Kita itu perlu teman-teman untuk mungkin menambah wawasan kita dalam bekerja, untuk sharing-sharing ilmu ya, seputaran kalau misalkan saling antara laki-laki ataupun antara istri gitu, bahas-bahas masalah ciwi-ciwi gitu kan. Itu perlu, jadi butuh me time sendiri. Tapi jangan lupa dengan kebutuhan keluarga gitu. Kita butuh keluarga untuk saling butuh waktu bersama gitu loh. Ngerti gak sih, butuh waktu ngobrol, walaupun sebenarnya ngobrolnya itu hal itu aja kadang gitu, ataupun sekedar tanya kayak gimana hari ini, bahagia nggak, kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai sekarang aku lihat sering ngeluhnya ya, kalau misalkan udah nikah, udah punya anak, siap maghrib, suaminya pergi, mungkin nanti subuh baru pulang lagi. Dia pergi untuk bersama teman-temannya. Itu nggak boleh seperti itu. Itu udah over ya. Kalau menurut aku boleh keluar 1 jam, 2 jam untuk ngopi gitu misalnya. Ya udah silakan me time sama teman-teman bentar, habis itu pulang. Jangan sampai berlarut-larut seperti orang yang gila kopi ya 1 gelas, duduknya sampai 5 jam, 6 jam. Jangan seperti itu. Ini sebenarnya kita itu ada jadwalnya masing-masing gitu. Butuh waktu bersama anak, jangan sampai anak nggak kenal sama ayahnya. Ayah sok sibuk terus di luar terus memerhatikan anaknya. Nanti kalau misalkan kamu para suami, para bapak-bapak udah tua, anaknya udah gede, itu kamu nggak bakalan dipeduliin kalau kamu seperti itu ya. Perbaiki komunikasinya dengan baik, ajak akrab gitu. Itulah keluarga yang harmonis. Kita itu berusaha untuk meluangkan waktu. Sesibuk apapun, misalnya sibuk kerja terus dari pagi sampai malam kerja, harus meluangkan waktu di akhir pekan bersama keluarga, ajak mereka jalan-jalan, ajak mereka makan-makan, ataupun sekedar di rumah aja gitu. Tapi ngumpul semua, membahas apa yang udah terjadi selama seminggu, apa kegiatannya selama seminggu ini, kayak gimana, bahagia, sedih, atau ada masalah apa yang ingin dicurhatkan gitu. Meluangkan waktu, bukan tunggu waktu luang untuk bersama keluarga. Karena kalau misalkan kalian tidak diingat sama keluarga, siapa lagi yang akan mengingat kalian? Teman-teman. Jelas, teman-teman pasti akan ingat, tapi hanya sehari 2 hari. Contohnya seperti sakit. Apa teman-teman akan ngerawat kita? Apa teman-teman akan datang begadang untuk ngerawat kita? Enggak, yang akan merawat kita itu keluarga kita. Jadi kita harus memprioritaskan dia, harus mengutamakan dia. Kayak begitu ya teman-teman, harus meluangkan waktu untuk saling ngobrol kecil-kecilan kayak gitu. Itu sih yang dari aku pribadi seperti itu gitu. Aku sangat memerlukan waktu luang untuk berbicara, untuk berkomunikasi, karena ke depan kita itu akan sekeluarga gini loh. Gak akan ada orang lain yang datang. Kata orang, keluarga itu harta yang paling berharga. Itu benar. Jadi teman-teman semua, jaga harta kalian. Oke. Nah, untuk selanjutnya, poin kelima ya kalau nggak salah, dalam memilih pasangan idaman itu yaitu saling memaklumi kekurangan satu sama lainnya, seperti yang pernah aku jabarkan tadi ya. Jadi di sini itu kita saling memaklumi sisi-sisi kurang dari pasangan kita, seperti misalnya yang seperti aku sebutkan tadi, teman-teman, kita itu tidak sempurna, kita itu manusia, semuanya punya kekurangan. Kita saling memaklumi apapun yang dia kurang nih, kita bantu dia, kekurangan dia kita lengkapi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi yang intinya kita itu memaklumi kekurangan pasangan kita, dan kita itu terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Semoga ya kedepannya bisa menjadi pengalaman ataupun pelajaran dari setiap kesalahan-kesalahan yang kita buat sebelumnya.
Nah, dalam hadis riwayat Muslim radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan seorang mukmin membenci seorang mukminah. Apabila seorang pria tidak menyukai akhlak si wanita, maka lihatlah sisi-sisi lain yang engkau rizai, yang si prianya rizai, yang suaminya rizai. Jadi mungkin emang sisi ini kita nggak suka, tapi jangan langsung semua sisi kita vonis seperti itu. Semua orang pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya gitu. Kalau misalkan sisi buruknya kita nggak sukai, tolong lihat sisi yang baiknya, rizai sisi yang baiknya sambil terus memperbaiki sisi yang buruknya. Seperti itu ya teman-teman. Semangat. Nah, untuk poin yang keenam, teman-teman sekalian, ini juga wajib diperhatikan buat pasangan-pasangan idaman, yaitu antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri, yaitu suami berhak ataupun wajib untuk memenuhi hajat istri, dan itu juga sebaliknya, antara istri juga wajib memenuhi hajat suami. Nah, ada contoh, yaitu pada suatu hari Salman Al-Farisi mengunjungi kediamannya atau rumahnya Abu Darda. Jadi sesampainya di sana, ia melihat Ummu Darda itu dalam keadaan yang sangat murung. Lantas Salman Al-Farisi bertanya, wahai Ummu Darda, kenapa kamu seperti itu? Ummu Darda menjawab, Abu Darda, suamiku itu tidak memerlukan dunia lagi. Suamiku itu tidak memerlukan aku lagi, tidak memerlukan saya lagi sebagai istrinya, gitu. Kemudian Salman Al-Farisi melihat Abu Darda itu kesehariannya puasa terus menerus, malamnya dia ibadah terus menerus. Kemudian Salman Al-Farisi pun mengatakan kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, sungguh engkau mempunyai kewajiban untuk menyembah Rabbmu, dan engkau juga mempunyai kewajiban untuk dirimu sendiri, yaitu istirahat, makan gitu. Dan engkau juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istrimu, anakmu, yaitu seperti melayani istrimu, bersama anak-anakmu. Maka berilah porsi yang pas untuk masing-masing kewajiban tadi. Jadi yang intinya di sini yaitu untuk poin ke-6 tadi, pasangan kita itu harus memenuhi hajat pasangan kita. Pasangan kita itu punya hak atas diri kita. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu poin yang ke-7. Nah, poin terakhir yaitu poin ke-7 untuk memilih pasangan idaman, yaitu buat teman-teman semua harus tetap berbaik hati, berbaik dan tidak berburuk sangka terhadap pasangan kita. Jangan curigaan terus gitu. Ya, jadi kita itu harus saling terbuka lah kalau bisa ya, harus saling percaya, karena kepercayaan itu sangat diperlukan dalam suatu hubungan, apalagi udah menjalin dalam tali pernikahan seperti itu. Ataupun kalau misalkan teman-teman pernah dikecewakan ataupun pernah dikhianatin, mungkin itu penyakit ya, bukan penyakit yang kayak gimana-gimana, dia itu akan terus kita ingat, mungkin akan terus diingat sama orang-orang yang mengalaminya seperti itu. Jadi untuk obatnya seperti itu, untuk obatnya penyakit yang seperti itu, kita serahkan sama Allah, kita berserah diri sama Allah, kita minta perlindungan sama Allah, kita minta Allah itu menyembuhkan luka-luka kita, seperti itu. Jadi itu ada 7 kriteria-kriteria pasangan idaman buat teman-teman yang mau untuk melanjutkan ke tahap pernikahan, boleh nih. Ataupun buat teman-teman yang udah menikah, boleh juga praktek ya, siapa tahu juga ada yang membutuhkan ya beberapa kriteria untuk memilih pasangan idaman. Ya, cukup sekian video hari ini. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Semua ada kesalahan. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari diri saya sendiri. Saya itu masih fakir ilmu ya teman-teman. Jadi ini sini saya cuma berbagi sedikit tips-tips, semoga bisa diambil manfaatnya. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku agar aku tambah semangat lagi untuk upload video-video berikutnya. Dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat notifikasi ketika aku ada upload video-video berikutnya.
Dan jangan lupa share video ini ke seluruh sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat yang lainnya. Oke, see you next video. Assalamualaikum, bye bye.